الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى الشيخ الجليل العليا شيخنا عبد القادر الجيلاني، ثم إلى الشيخ الهبي علي بن عبد الرحمن الحبشي، ثم إلى الشيخ الهبي علي بن حسين العطاس، ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هادي محمد شافعي حلالي بن محمد صالح الرئيلي، ثم إلى الشيخ هادي رزق القرنين بن هادي أسمن، وصولهم وفروعهم ومشايخهم، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وأصولهم وفروعهم ومشايخهم، ثم إلى جميع الأرواح مرحوم Haji Salim bin Monjab, ثم إلى المرحوم Binahar Jujuan bin Marah Datu Mudo, ثم إلى المرحوم Rahmat Dimyati bin Haji Usman, ثم إلى المرحوم Ahmad Rashidi bin Haji Abu Samad, ثم إلى المرحوم Munaf Panduko Sultan bin Bulan, ثم إلى المرحوم Angah binti Bulan, ثم إلى المرحوم Ajah Ulul binti Monjab, ثم إلى المرحوم Darmi bin Bulan, ثم إلى المرحوم Zulkarnain bin Marzuki, ثم إلى المرحوم Sarani bin Sa'ad, ثم إلى المرحوم Ibu Syamsiyah bin Munir, ثم إلى المرحوم Bapak Nazaruddin bin Fulan, ثم إلى المرحوم Bapak Muhammad Husain bin Fulan, ثم إلى المرحوم Ibu Haji Nur Baiti bin Sabar, ثم إلى المرحوم Mawi bin Kajiri, ثم إلى المرحوم Ibu Sa'diyah bin Katin, ثم إلى المرحوم Ibu Haji Ratna bin Fulan, وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم، وبارك لنا يا الله، بارك حياتنا، سهل كل أمورنا، يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة، وافتح لنا فضوح العارفين، وافتح لنا فضوح العارفين، وافتح علينا فضوح الومنه ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
Dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, ya. Kalau sudah meninggal anak Adam, manusia itu, in qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya. Ya, manusia kalau udah mati terputus amalnya. Bagaimana mana terputus amal? Udah nggak bisa ibadah lagi. Orang kalau udah meninggal nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, ya, nggak bisa melakukan amal apapun. Itu mana terputus. Illa kecuali mentalatin dari 3 hal. Nah, 3 hal ini nggak putus. Mana yang tidak putus? 3 hal itu yang terkecualikan, dia kerjain sekali tapi rasanya kayak terus-terusan. Ya, dia kerjain sekali tapi rasanya kayak terus-terusan. Ini maknanya tidak terputus. Apa itu yang terkecualikan dari amal manusia yang terputus kalau sudah mati? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sebagaimana namanya jariyah. Apa jariyah? Ngalir, ya. Sedekah yang ngalir. Apa yang ngalir? Pahalanya. Ya, kalau gampangnya sedekah jariyah itu kayak wakaf. Ya, orang wakaf, ya, selama dalam kemanfaatan, biarkan yang sedekahnya udah meninggal tapi pahalanya terus jalan. Ya, pahalanya terus jalannya namanya sedekah jariyah. Gitu. Dikerjainnya sekali tapi rasanya berkali-kali. Itu mana jariyah. Makanya kita orang kalau emang ada punya keluasan, ya bikin sedekah jariyah. Harapannya kalau nanti kita meninggal dunia, walaupun terputus amal, tapi sedekah jariyah itu nggak putus terus. Kalau kayak di masjid-masjid, ya kan ada suka orang kotak amal jariyah, kotak amal jariyah, tulisin gitu kotak amal jariyah, ada nggak yang gitu? Nah, itu kemanfaatannya yang sembarangan, ya. Kalau emang peruntukannya itu kotak amal jariyah, peruntukannya nggak boleh sembarangan, nggak bisa dipakai buat ngopi mengurus. Kan kadang-kadang juga ngopi itu ya ngopen gitu, bikin kopi segala macam. Kalau jariyah nggak bisa, sebab kalau dipakai buat ngopi habis kemanfaatannya. Jariyah itu mesti ngalir, ya, bikin tembok, ya, bikin atap, bikin karpet, bata itu ya, segala macam. AC, kipas angin, itu termasuk kemanfaatan yang terus-menerus jariyah. Kalau buat bayar khotib, boleh bayar khotib. Ya, sedang nyari jariyah, ya, takutnya Pak khotib buat beli nasi bungkus. Jadi akhirnya habis manfaat. Kalau jariyah itu terkhususkan peruntukannya buat yang bakal ngalir terus-terusan. Kalau mau jangan ditulis kotak amal jariyah, cabut jariyahnya. Nanti peruntukannya jadi bisa lebih luas buat yang lain-lain. Kalau jariyah khusus gitu ya. Jariyah itu khusus buat pembangunan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ya, ilmu yang dimanfaatkan berarti ini ilmu yang manfaat. Seumpama kita punya ilmu atau kita dapat ilmu terus kita ajarin orang lain, ya, yang belum dapat ilmu seperti kita, lalu sama orang yang kita ajarin sama dia maling, maka sekalipun kita orang yang ngajari kemudian meninggal dunia, tapi sebab ilmu yang dimanfaatkan itu pahalanya tidak terputus. Makanya, ya,
Kayak hadis yang duluan tuh yang disabdakan ya man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, kita ajar orang biar tahu, yang nggak ngerti, yang ngerti, yang nggak bisa, jadi bisa. Itu namanya ngajak orang kepada petunjuk. Ya, kepada Allah Ta'ala kita ajak orang biar bisa ibadah. Akhirnya orang bisa ibadah. Maka yang kayak gitu karena lahu adalah baginya, yakni bagi orang yang mengajarkan, mengajak orang kepada petunjuk itu minal ajri, ada pahala mithlu ujuri, seperti pahala-pahala man tabi'ahu, orang yang ikutin dia. Layan kusudalika, yang tidak berkurang dari pahala itu, min ujurihim syai'an, dari pahala-pahala mereka, yakni dari pahala orang yang ikutin sedikit pun nggak dikurangi. Biar kata kita orang yang ngajarin udah meninggal dunia, yang kita ajarin diamalin, apa yang dulu kita ajarin itu orang yang ngamalin karena kita dapat pahala, kita juga walaupun udah meninggal dunia masih kebagian pahala, nggak diambil dari pahala dia, ya nggak diambil dari pahala dia dapat, kita dapat. Kalau dia dapat dua, kita dapat dua. Ame itu orang yang pernah kita ajarin sama dia diajarin lagi ke orang lain. Akhirnya orang lain itu, kalau kata kita, ditunjuk murid kita. Ini kita pakai bahasa silsilah gitu ya. Anak murid, cucu murid. Itu cucu muridnya itu, dia kerjain apa yang diajarin sama anak murid kita. Yang ngerjain dapat pahala. Anak murid kita yang ngajarin dia dapat pahala. Kita yang ngajarin awalnya dapat pahala. Berkurang enggak, sama. Dia tiga, kita tiga juga. Bahkan guru kita yang ngajarin kita dulu dapat juga sama, tiga juga ada kurangnya. Kita dapat dari anak kita, anak murid kita tiga, dapat dari cucu murid kita tiga. Berarti kita dapat 6. Apa? Tinggal dikali. Ya, cucu murid kita, ya, dia ngajarin lagi, jatuhnya cicit murid kita. Cicit gitu, cicit. Habis cicit apa? Cucu. Pokoknya terus tinggal dikali berapa kali, berapa dapatnya, dia dapat, kita dapat, dia dapat, kita dapat. Itu yang namanya ilmu yang manfaat. Kalau buyut atasnya, hah? Buyut. Oh, kalau buyut atas, buyut bawah. Bawah itu buyut. Iya, buyut. Kalau atas lagi kan kumpi namanya. Nah, kalau kumpi bawahnya, iya, itu betul. Jadi ilmu yang manfaat itu juga termasuk nanti menjadi amal yang tidak putus. Awaladin salihin yad'ulahu, atau anak soleh yad'ulahu, yang mendoakan baginya. Ini termasuk keberuntungan seorang hamba Allah pada saat Allah karuniakan kepada dirinya anak yang soleh. Kenapa anak yang soleh dia tidak akan pernah berhenti ya ngedoain orang tuanya, karena itu perintah Allah. Ya, anishkurli wali, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ya, itu bersyukur kepada kedua orang tua itu salah satunya ngedoain mereka, ngedoain kebaikan, ngedoain ampunan buat kedua orang tua. Itu wajib, perintah Allah. Maka siapa orang yang meninggalkannya, yakni meninggalkan doa, bersyukur, berterima kasih kepada orang tuanya, dosa. Karena sama juga dia meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Nah, anak yang soleh yang ngedoain ini jadi tabungan, jadi pegangan yang luar biasa. Kenapa? Karena sebab dia doa nggak putus buat kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dan keturunan kita semua jadi anak yang
soleh. Dan kita kalau pengen punya anak yang soleh, kita juga mesti soleh. Kalau kita pengen punya anak yang ya, jadi kalau umpama kita ngerasa anak kita kok kayak kurang-kurang udah umur kita, ya coba lihat diri kita, jangan-jangan dulu kita sama orang tua kita begitu, yang kurang-kurang rapiin dulu. Harapannya mudah-mudahan kalau nanti kitanya udah jadi soleh, jadi anak yang berbakti sama orang tua kita, anak-anak kita juga nanti bakal berbakti sama kita. Jadi, kan pernah ada cerita kan, dulu ada yang kejadian, ya di satu tempat atau kampung itu ramai, ada bapak lagi dipukulin sama anaknya, ada bapak lagi dipukulin sama anaknya, begitu. Ini berita nyanter di kampung, sampai-sampai orang-orang kampung pada keluar rumahnya. Tuh bapak dipukulin, tendangin, bahkan sampai diseret keluar dari rumahnya anaknya sendiri. Lapor dah kepala kampung, ya pak nih kalau itu atuh, gitu ya, atuh tolongin atuh. Ada apa? Itu ada bapak fulan lagi dipukulin, ditendangin, diseret sama anak sendiri. Siapa? Itu yang di ujung, sebut namanya fulan bin fulan. Itu datu gak heran, ya kepala kampung gak heran, oh dia gitu doang, oh dia datang gitu, disamperin tuh bapak yang dipukulin. Kata dia gini, kata kepala kampung, kalau ente sih ente tahu, memang ente dulu begitu juga orang tua ente. Ini tuh ternyata tuh orang yang dipukulin sama anaknya dulu dia sama orang tuanya begitu, kasar, mukulin orang tuanya. Itu bapak yang dipukulin ngomong gini, emang sih dulu saya pernah begitu juga sama orang tua saya. Cuman yang saya heran sekarang, dulu saya nggak pernah nyeret orang tua saya ke depan rumah. Sekarang saya dipukul juga, diseret juga ke luar rumah. Paham ya? Berarti bawahan kita kalau kita jelek, maka yang bawah akan lebih jelek dari belakang kita. Tapi insya Allah kalau kitanya bagus, nanti bawahan kita akan jauh lebih bagus dari kanan kita. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk bagian yang bagus-bagus. Insya Allah. Jadi 3 tuh ya. Apabila mati meninggal dunia anak Adam, manusia, terputus amalnya illa min haratin, kecuali dari 3. Ya, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang ngalir. Awal ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan kepadanya. Ya, hanya sebab ini nih Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau susun kitab ini, ya karena pengen dapat kemanfaatan. Di mana kemanfaatannya? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Beliau pengen biar sebab bikin kitab, nanti orang pelajarin, akhirnya orang manfaatin ilmunya, beliaunya meninggal dunia tapi pahalanya nggak putus, ya pahalanya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu, ya yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidatan. Ajwadukum ba'di, yang paling dermawan di antara kamu, kata Nabi dengan sabdanya, ya, yang paling dermawan di antara kamu ba'di, setelah diriku, yakni rajulun, seorang laki-laki alima ilman, yang dia itu ya mengetahui akan suatu ilmu, fanasyarahu, lalu dia sebarin itu ilmu. Dia sebarin itu maknanya diajarin ke orang lain ilmunya, ya nggak dipendam sendiri, tapi ilmunya diajarin ke orang lain.
Maka yang seperti itu yub'atsu yaumal qiyamah akan dibangkitkan pada hari kiamat ummatan wahidatan, ya, sebagai satu umat yang tersendiri. Dibangkitkan sebagai satu umat yang tersendiri. Ini khusus nih nanti nih, kelompok golongan orang-orang yang mereka punya ilmu dan menyebarkan ilmu. Siapa kira-kira? Ulama. Ya, ulama. Itu ulama itu makanya kemanfaatannya besar. Beruntung orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kesempatan bisa punya ilmu dan bisa menyebarkan ilmu. Kenapa? Nanti Allah bakal kumpulkan mereka sebagai satu umat yang tersendiri. Khusus. Ini orang-orang khusus. Ya, orang-orang khusus. Asalkan jadi ulama yang lempeng gitu, ulama yang benar, ya, bukan ulama yang timbang asal-asalan, menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah, jangan. Tapi yang benar ya benar, yang salah salah, ya, dalam urusan ilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasi al khaira hatta hitanul ma'i. Ya, dan telah bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, al khalqu kulluhum, makhluk itu kulluhum semuanya mereka, yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Ya, yusallun ini bersolawat. Ya, makhluk ini semuanya bersolawat. Bersolawat itu kalau datang dari Allah berarti Allah curahkan curahan rahmatnya. Kalau datang dari malaikat, malaikat memohonkan ampunan dosa. Kalau datang dari manusia kepada manusia, ini memohonkan doa kebaikan. Ya, memohonkan doa kebaikan. Nah, ini semua makhluk. Berarti termasuk malaikat, termasuk manusia, termasuk bangsa jin, dan semua makhluk yang ada di alam, yusalluna, itu mereka semuanya bersolawat. Berarti mereka semuanya memohonkan ampunan. Buat siapa? Ala muallimin nasi al khaira. Ya, memintakan ampunan ke atas orang yang mengajarkan kepada manusia al khaira, akan kebaikan. Itu semua makhluk nanti mereka bakal mintain ampunan buat orang yang ngajarin orang lain akan kebaikan. Ya, bayangin semuanya begitu. Hatta hitanul ma'i, sampai-sampai ikan yang ada di air. Sampai-sampai ikan yang ada di air. Kenapa disebutkan ikan? Kenapa disebutkan ikan? Kira-kira? Karena banyak ikan. Banyak gak ikan? Banyak. Nggak ada sebutin di empang rawe sono, enggak, di air. Pokoknya semua ikan yang ada di air itu semuanya minta ampunan buat orang-orang yang ngajarin kepada orang lain kebaikan. Itu sampai ikan mintakan ampunan dosa kepada Allah untuk mereka. Kenapa ikan? Karena banyak. Kenapa ikan? Ya, dikatakan gini, ikan itu binatang yang nggak punya lidah. Saya belum tahu nih, yang biasa suka mancing ke ikan pada lidahnya. Ada nggak lidah ikan? Ada. Katanya ikan nggak ada lidahnya. Artinya kenapa diumpamakan ikan sampai mintain ampunan begini? Tuh, sampai ikan yang nggak punya lidah aja dimintain ampunan sama Allah Ta'ala buat dia gitu. Ya, sampai ikan yang nggak punya lidah itu mintain ampunan kepada Allah buat orang-orang yang ngajarin orang lain akan kebaikan. Ya, mudah-mudahan termasuk kita nih. Ya, yang sampai ikan aja mintain ampunan dosa buat kita. Ya, makanya kita jadikan diri kita orang yang punya kemanfaatan.
Orang yang ngajarin orang, ngajak orang kepada kebaikan. Oke, sampai ikan dia nggak punya lidah aja, dia beristighfar buat orang tersebut. Gitu. Jadi dikata gini, kenapa ikan? Karena ikan nggak punya lidah. Sampai ikan dia nggak punya lidah aja, dia mintain ampunan, dia beristighfar kepada orang yang mau ngajarin kebaikan kepada orang lain. Gitu. Ya. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi alaihi salam, al khalqu kulluhum iyalullah wa ahabbuhum ilallah ta'ala anfa'uhum li'yanihi. Al khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu kulluhum, semuanya mereka makhluk itu iyalullah, keluarganya Allah. Jadi semua makhluk yang ada itu semuanya keluarga Allah. Wa ahabbuhum ilallahi ta'ala, dan yang paling dicintai dari mereka oleh Allah Ta'ala, anfa'uhum li'iyalihi, yakni yang paling bermanfaat di antara mereka kepada keluarganya. Yang paling bermanfaat kepada mereka, siapa mereka? Keluarganya. Ya. Yang paling manfaat dari iyal satu keluarga, yakni yang paling bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Semua makhluk Allah itu satu keluarga. Ya, satu keluarga, kita keluarganya Allah. Al khalqu kulluhum iyalullah. Makhluk itu semuanya keluarganya Allah. Semua makhluk keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallah, dan yang paling dicinta di antara mereka satu kumpulan keluarga itu siapa? Anfa'uhum li'iyalihi, yang paling bisa memberikan manfaat di antara mereka kepada semua. Ini satu keluarga yang paling dicinta sama Allah, yang paling bisa ngasih manfaat. Kira-kira hal apa yang bisa menjadi manfaat besar? Ilmu. Makanya lagi-lagi di sini ulama punya kedudukan di atas, gitu. Ya, ulama punya kedudukan di atas. Kenapa? Ulama punya ilmu. Ya, nasyarul ilmu. Ya, nasyarul ilma. Nasyarul ilma, mereka menyebarkan ilmu. Wa 'allamahu, mereka ajarkan ilmu kepada orang lain. Sebab ngajarin ilmu kepada orang lain, yang tadi orang nggak bisa jadi bisa, yang orang nggak ngerti jadi ngerti, yang orang nggak tahu jadi tahu, yang orang nggak paham jadi paham. Begitu, ya. Sampai-sampai kan ada satu riwayat hadis tuh, ya, Nabi dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al masjid, dan Nabi pernah masuk ke dalam satu masjid. Fara'a majlisaini, dalam masjid itu Nabi lihat ada dua majelis. Satu majelis yadhkurun Allah, mereka lagi pada zikir sama Allah. Ya. Wa yarghabuna ilaih, dan mereka suka benar tuh namanya zikirnya, karena mereka punya pengharapan. Kan orang zikir kadang-kadang gitu. Ya, ada zikir kaya. Ada orang wirid mulu rajin amat, ya biar dapat jodoh begitu. Kan macam-macam orang. Mereka suka sama itu semua. Wa amma haula, adapun yang satu lagi di majelis yang ini majelis yang mereka belajar ilmu. Kata Nabi, kilal majlisaini ala khairin. Tiap-tiap dari dua majelis yang ada ini semuanya di atas kebaikan. Ya, semuanya di atas kebaikan. Begitu. Kata Nabi, innama bu'ithu mu'alliman. Hanya saja saya ini diutus sebagai seorang mu'allim, al-mu'allim. Pendidik, pengajar. Ya. Akhirnya apa? Nabi duduk bersama orang-orang yang sedang belajar ilmu. Gitu. Dua-duanya baik.
Tapi akhirnya Nabi duduk bersama orang yang belajar ilmu. Ini kemanfaatan, bukan dikir bagus, dikir bagus. Justru dalam torekohnya dikir ini sesuatu atau asas dasar modal orang bisa taroki naik kepada tingkat yang lebih tinggi. Kalau nggak dikir nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi ilmu juga nggak kalah pentingnya, bahkan lebih kemanfaatan kepada yang lainnya. Kalau dikir kan manfaatnya buat siapa? Diri sendiri. Kalau ilmu buat orang banyak. Nah, itu yang disuka sama Allah, anfa'uhum li'iyali. Ya, yang paling bisa memberikan manfaat di antara mereka kepada keluarganya, buat orang lain manfaat. Nah, ulama di sini, ya, ulama punya peran penting. Wala yastati'u ahadun ayan fa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa tadhkirihim bi ayatihi wa alahihi wa tabsyirihim bi rahmatihi wa tahdhirihim min suhtihi al-waqi bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasiqin. Ya. Wala yastati'u, dan tidaklah akan mampu ahadun seseorang itu ayan fa'a khalqallahi, dia akan memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Tidak akan mampu seseorang itu bisa memberikan manfaat kepada makhluk Allah. Bimithli da'watihim, dengan semisal ajakan mereka ila babillahi, kepada pintu Allah, bitarifihim, dengan pengenalan mereka mayajibulahu, kepada perkara yang wajib baginya, minat tauhidi, daripada tauhid, ya, wa ta'ati, dan daripada ketaatan, wa tadhkirihim, dan dari mengingatkan mereka orang-orang bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, wa alaihi, dan juga nikmat-nikmat Allah, wa tabsyirihim, dan juga mereka berikan kabar gembira kepada orang banyak birahmatihi, dengan adanya rahmat Allah, wa tahdhirihim, dan juga dengan menakuti mereka, membuat waspada mereka min sakhatihi, daripada murkanya Allah, al-waqi'i, yang terjadi bil muta'arridin, kepada orang-orang yang menampakkan baginya, minal kafirina, daripada orang-orang kafir, wal fasiqin, dan orang-orang fasik. Nggak bisa, ya, terhalang. Orang kafir, orang fasik itu terhalang, gitu ya, nggak bisa. Tapi selain dari itu kita ajarin, ya, ajarin gitu. Kenapa? Karena hidayah punya Allah, ya, hidayah punya Allah, begitu. Kalau Allah nggak mau kasih hidayah kepada seorang hambanya, sampai nggak? Kagak sampai. Ya, biar kata dibayar 1 miliar lagi, kalau emang gak ada hidayah mah gak sampai, begitu, agak sampai, agak sampai. Tapi kalau emang udah sampai hidayah, ya, biar kata timbang sambil makan bakwan sama kopi gitu, gara-gara join kopi doang orang masuk Islam, bisa nggak? Bisa, gitu. Ngopi malu rasanya enak, masuk Islam dah, gitu, bisa. Kelihatannya segampang itu, padahal bukan masalah kopinya, tapi hidayah Allah sampai dia. Ya, dulu Nabi kan pernah nanya tuh sama orang-orang Nabi. Nabi nanya, itu orang pada tahu, siapa tuh yang ciptakan langit? Siapa yang ciptain bumi? Siapa tuh yang bisa meninggikan gunung-gunung seperti itu? Itu dijawab mereka. Masa begitu doang ditanya? Udah pasti Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Allah, dia tahu. Ya. Maka Nabi kata, fa'aminu, maka imanin tuh Tuhan yang Maha Esa itu. Apa jawabannya? Saya tahu mah tahu, urusan iman ntar dulu, begitu jawabannya. Bukan nggak tahu, orang tuh terkadang bukan nggak tahu, tapi kan memang hidayahnya belum sampai. Akhir kata Allah, ya, fahdharhum, tinggalin gitu. Tinggalin gitu. Kenapa? Hidayah bukan punya engkau, hidayah punya aku, kata Allah Ta'ala.
begitu ya. Jadi kita nggak akan puasa, nggak akan mampu kalau Allah nggak berikan hidayah. Jam 10. Hah? Gimana kita? Masih 2 jam lagi. Wa qad hafani ala imtithali hadzal amril azim wa akada raghbati fi sa'i ila tahsili hadzal wa'dil karim al-waqi'aini fil ayati wal akhbari allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adhkurhu su'alun min ba'di sadati ya sadiqun fil iradati sadiqin fil iradati salikin li sabili sa'adati iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yantafi'u biha fa'ajabtuhu ila dzalika raghiban fi ma taqaddama minal imtithali lil awamiri wal fawzi bil thawabi. Wa qad hasan, dan sungguh telah memberikan anjuran kepadaku ala imtithali hadzal amril azim, di atas menjalankan perintah yang agung ini. Jadi telah mendorong diriku, ya, telah menganjurkan kepadaku untuk menjalankan perintah yang agung ini, gitu ya, ngajak orang pada kebaikan, ngajak orang ilmu, ngajak orang tauhid, gitu. Wa akada raghbati, dan telah menguatkan akan kesukaanku fisai, di dalam mengusahakan ila tahsili hadzal wa'dil karimi, kepada hasil daripada janji yang mulia ini. Ya, janji kan mulia, nggak sembarangan, gitu ya, nggak sembarangan. Apa? Paling dicinta sama Allah, gitu. Al-waqi'ain, yang terjadi keduanya, fil ayat, pada ayat-ayat Allah, wal akhbari, dan juga khabar-khabar, yakni hadis-hadis Nabi, allati dzakartuha, yang aku telah sebutkan itu semuanya, wa ma fi ma'naha, dan pada apa-apa yang ada pada maknanya, yang sudah disebutkan ya sama Habib Abdullah Al-Haddad. Mimma lam adhkurhu, dari perkara yang aku belum sebutkan juga. Semuanya itu karena ada dorongan untuk saya, ya, soalun, yakni soal, apa ya? Permintaan, gitu ya, ada permintaan. Min ba'di sadati, dari sebagian para sadah, ya, sadah ini para sayyid pada zaman beliau itu, ya, ada permintaan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, sadiqin, yang benar pada permintaan, fil iradati, pada kehendaknya, salikin, dan juga ada soal permintaan dari seorang salik. Siapa salik? Salik siapa salik? Orang yang berjalan menuju Allah, itu salik namanya, ya. Li sabili sa'adati, berjalan pada jalan kebahagiaan, iltamasa minni, yang dia meminta kepada diriku, an aktuba, agar aku tulis lahu baginya wasiatan, satu wasiat, yang tafi'u biha, yang dia dapat manfaatkan dengannya, yang dengan wasiat itu, fa'ajabtuhu, maka akhirnya aku jawab permohonannya, permintaannya. Nah, ini mula-mulanya Habib Abdullah Al-Haddad beliau susun kitab ini karena ada permintaan, ya, ada permintaan dari
sadar ya, yang pengen bisa dapat kemanfaatan ilmu dari beliau. Fajabtu ila dalika, maka aku jawab soal itu. Ila dalika, kepada yang demikian, raghiban, karena kesukaan, fima taqaddama, pada perkara yang telah terdahulu, minal imtithali lil awamiri, dari karena ingin menjalankan perintah-perintah, wal fauzi, dan pengen mendapatkan kemenangan, bisawabi, dengan pahala-pahala, wa fi ma'unatillahi ta'ala, dan pada pertolongan Allah Ta'ala, wa ayyakuna subhanahu fi hajati, dan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi hajati, di dalam hajat diriku, ala wifqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu, ya, fi qaulihi alaihi salam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Ya. Jadi wa ayyakuna subhanahu wa ta'ala, dan bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala fi hajati, dalam hajat diriku. Ya, kata Habibullah Al-Haddad, ala wifqi, di atas kesesuaian, keselarasan, ma akhbaru bihi rasuluhu, akan apa yang telah memberikan khabar dengannya oleh rasuluhu, utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu, tentang perihal itu, fi qaulihi alaihi salam, pada sabdanya Nabi alaihi salam, man kana fi hajati akhihi, siapa orang yang ada dirinya pada hajat saudaranya. Siapa orang yang ada dirinya di dalam hajat saudaranya. Amannya. Siapa orang yang mau bantuin hajat saudaranya. Siapa orang yang mau bantuin hajat orang lain. Orang lain perlu, orang lain butuh, terus dia bantuin hajat orang. Paham gak kira-kira? Ya. Kanallahu fi hajatihi, maka adalah Allah fi hajatihi, di dalam hajat-hajat. Asal kita mau tulungin hajat orang, Allah ada pada hajat kita. Kita mau tulungin hajat orang, maka Allah nanti tulungin hajat kita. Begitu. Wallahu, dan Allah Ta'ala, fi aunil abdi, ada di dalam menolong seorang hamba. Makana, selama hamba itu, fi auni akhihi, ada di dalam menolong saudaranya. Ya, jadi Allah senantiasa ada pada hajat kita, pada saat kita ada pada hajat orang lain. Gitu. Jadi kalau hajat orang jangan merem. Ya, biar melek mata kita, jangan diem, tapi biar mau turut ngebantuin hajat orang lain. Gitu. Biar ada rahmah, kasih sayang dalam diri kita. Gitu. Sebab kalau udah Allah cabut rahmat dari diri seorang hambanya, jangankan buat orang lain, nanti ame keluarga sendiri aja udah nggak ada peduli. Begitu. Ya, jangankan sama hak orang, ame hak Allah aja dia udah ogah ngeluarin. Gitu. Ya. Jangan. Sebab kita mengharapkan adanya pertolongan Allah di dalam hajat kita. Maka jadikan diri kita ada pada hajat orang lain, hajat saudara kita yang lain. Begitu. Itu ya. Wa ana astaghfirullah wa la aqulu ya anna niyati fi wada'i hadhihi risalati maqsuratun, ya, maqsuratun ala hadhil maqasid, ya. Wa ana astaghfirullah wallahu a'lam bishawab.
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا الأولياء وأولياء القوم أجمعين ثم إلى وقتنا سيد الذكر والتوحيد السيد عيسى السمرقندي السيد الحكم عبد الرحمن الأوقاص والشيخ علي بن عبد الله الباز والحبيب عيسى بن محمد الحبسي والحبيب علي بن حسن الأوقاص والحبيب علي بن موسى الأوقاص والشيخ محمد بن عبد القادر الراشد والشيخ محمد بن الباز والشيخ علي محمد الشافعي الذهبي قدس الله سره العزيز وجميع السيد الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أوقاتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويهيب على لا إله إلا الله وإذا أخبرت علينا يمكننا بأطرافها ويمسكنا بمومئها ويجعلنا من خواصاتها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير الآخرة وإلى حضرة النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد للغفور المجد بالغرور والفرد في الأمور والمعبد بالقبور والصلاة والدوام والسلام تماما على من يليه بعد الأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة الغرام العرب والأيام يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا
وإننا أسرفنا الله أشرفنا فتب علينا ربنا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت ربي وآله وصحبه عداد القوس صحبه والحمد لله البدء والتنادي رب العالمين آمين. صلاة الله وسلام